Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo Sobatkom semuanya. Apa kabar yang ada di rumah tentunya. Kembali di program Ngopi Sore, ngobrol pintar dan inspiratif bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan nomor 1 Kaltim. Tentunya hari ini Ngopi Sore juga hadir secara live streaming melalui Instagram dari Diskominfo Kaltim dan Facebook fanpage nomor 1 Kaltim. Apa kabar semuanya di tahun baru ini? Wah, luar biasa ya, tentunya semangat baru serta banyak doa baru dihanturkan dan juga menjadi harapan dari Sobatkom semua. Begitu juga harapan dari seluruh tim Ngopi Sore untuk Sobatkom yang ada di rumah. Semoga selalu setia untuk menemani dan berbagi cerita yang inspiratif dan juga hangat nih untuk kita semua ya. Nah, di Januari ini Sobatkom tentunya menjadi salah satu bulan yang sangat berarti bagi masyarakat Kalimantan Timur. Karena tepat nanti di tanggal 9 Januari kita akan sama-sama merayakan hari ulang tahun pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang ke-66. Nah, bagaimana nanti kemeriahan ulang tahun dari Pemprov Kaltim ini dan juga bagaimana masyarakat Kaltim memaknai hari ulang tahun provinsi kita yang tercinta ini. Sudah hadir bersama Vika Ravenska tentunya di Diskominfo Kaltim, yaitu ada Bapak Hajatur Ramsyah Esud selaku Koordinator Bidang PS2P Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kaltim. Selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Vika. Sehat? Insya Allah. Alhamdulillah. Hari ini nanti bertemu Sobatkom semua Pak ya, kita akan berbagi cerita. Oke. Nah, juga hadir bersama kita yaitu Bapak Devi Alamsyah selaku perwakilan masyarakat Kaltim yang juga sebagai penggiat media. Selamat sore Pak. Selamat sore. Sore. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini agak sedikit dadakan kayaknya hari ini ya. Kita berdua. Tapi memang sepertinya beliau-beliau ini dihadirkan, diaturkan Tuhan nih untuk bertemu kita semua di Ngopi Sore pada hari ini. Karena sebelumnya agendanya ini adalah Pak Kadis. Cuma memang kebetulan beliau belum bisa menyapa Sobatkom semua karena ada beberapa agenda yang harus diselesaikan Pak. Tapi tentunya tidak mengurangi rasa semangat dari kedua Bapak ini dong ya untuk berbagi cerita hari ini. Insya Allah tidak, karena diundang itu kan dengan semangat buat ulang tahun provinsi kita sendiri. Betul sekali. Dan juga tentunya Sobatkom ya, silahkan juga untuk menuliskan komentar, ucapan mungkin selamat ulang tahun ataupun juga pertanyaan untuk kedua teman ngopi kita pada hari ini terkait hari ulang tahun dari Pemprov Kaltim. Oke, mungkin langsung saja ini kita kenalan dulu ya sama kedua sosok yang luar biasa ini. Mungkin bisa diceritakan dulu kegiatannya yang sedang dijalani apa nih Pak? Mungkin dari Pak Hajat dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga bangsa dan negara dalam perlindungannya. Yang saya banggakan dan terima kasih kepada Diskominfo dan hari ini Mbak Vika ya, betul. Mewakili kawan-kawan mengundang kami, saya pribadi dari KPID Kalimantan Timur untuk ikut talkshow terkait semangat kita dalam ulang tahun pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian saya banggakan juga kawan saya dari Disway. Disway ini dekatlah dengan saya pribadi karena kita juga pernah mengundang Pak Dahlan Iskan di acara pelatihan jurnalistik mahasiswa kehutanan Universitas Mula Warman. Terima kasih mewakili kami dari Rimbawan Unmul. Kalau ditanya kesibukan kami, tentu saya pribadi mewakili dari Komisioner Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Timur sesuai dengan tugas dan fungsi, maka kami coba mengawal agar siaran sehat yang ada di Kalimantan Timur yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran, baik itu lembaga penyiaran resmi pemerintah publik, lembaga penyiaran swasta televisi, radio, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan atau istilah kita masyarakat namanya TV kabel, itu tentu dapat menyiarkan siaran-siaran yang sehat. Utamanya adalah memajukan informasi-informasi umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Memang undang-undang ini sudah 20 tahun semangatnya, namun ada rencana insya Allah di Prolegnas akan diubah undang-undang penyiaran, diperbaharui. Harapan pribadi ada semangat pembaharuan apalagi dengan format digital nanti untuk penyiaran yang ada di Indonesia. Kesibukan saya pun, selain daripada itu juga kuliah
Saya sambil melaksanakan pendidikan lanjutan dengan hari ini passionnya adalah di manajemen. Saya ambil di Fakultas Ekonomi Unmul. Kemudian ketiga, alhamdulillah ya sebagai bapak dan seorang suami lah kesibukan kita. Padat ya memang ya. Ini memang ciri-ciri orang-orang. Baik, saya kalau mungkin di zaman saya, angkatan saya mungkin bisa ingat Kaltim khususnya di Kota Samarinda itu sangat ingat sekali juga bicara tentang keamanan dan kenyamanan. Dulu ketika kami masih kecil, ketika Lebaran tuh dapat biasa uang THR ya, uang THR. Lalu kami jalan-jalan. Saya sedikit nostalgia masa lalu, mungkin di angkatan saya bisa ingat. Kami jalan-jalan itu hiburan kami itu ke supermarket Ana di Imam Bonjol. Iya ya, betul. Lalu kami main Tamiya. Lalu di situ ada sekelompok yang lebih tua pada kami. Ketika Tamiya itu naik, loncat ke sekelompok mereka, itu Tamiya itu tidak kembali. Cobalah kita datang. Kak, Tamiya ulun hendak ulun ambil. Ya. Bagus aja, ya kan? Tamiya kada dapat. Dulu ada namanya rantai dompet diambil, sandal hanyar diambil, topi kalau bagus jadi bawa. Iya Pak. Nah itu masa-masa saya ketika muda. Hari ini saya melihat kenyamanan dan ketenangan anak-anak muda di generasi itu tidak ada yang seperti saya alami. Saya malah bersyukur sekali. Saya lihat anak SMP itu bisa pakai HP, jalan-jalan di tepian, jalan-jalan di mana tidak ada yang bahasa dipalak. Itu pertama, itu saya menjalani kan. Lalu kedua, pembangunan alhamdulillah memang pesat di Kalimantan Timur, karena saya juga kebetulan adalah alumnus Fakultas Kehutanan Unmul. Walaupun bicara tentang lingkungan agak sedikit sedih pribadi hari ini, dan untung presiden kita juga dalam membangun IKN nanti tetap konsepnya adalah konsep lingkungan. Itu pribadi saya juga sangat suka sekali, harapannya itu bisa terwujud. Dan juga terima kasih kepada Pak Gubernur, Pak Istranur, saya mewakili masyarakat karena berhasil melobi, menegosiasikan dengan skill tinggi beliau sehingga presiden jatuh hati memberikan IKN di Kalimantan Timur. Saya apresiasi pribadi tinggi kepada beliau dengan teknik komunikasi dan lobbynya yang bagus. Berarti itu ya salah satu kebanggaan juga yang bisa kita rasakan saat ini Pak ya. Di samping memang bagaimana masyarakat Kalimantan Timur dapat merasa aman dan nyaman juga, karena seperti yang dikatakan Pak Haja tadi, kalau dulu mungkin hiburannya kurang Pak. Sekarang di mana-mana kita sudah mulai meningkatkan wisata, entertainment, dan juga tentunya segala hal yang bisa membuat nyaman warga Kalimantan Timur. Kalau Pak Hajat nih bangga sama Kalimantan Timur, apa ya yang bikin bangga dari Kalimantan Timur ini? Kebanggaan pribadi selaku warga Kalimantan Timur adalah heterogen. Jadi walaupun banyak etnis suku bangsa yang ada di Kalimantan Timur, kita ketika pun terjadi hal-hal yang gesekan antar suku, kita tidak begitu luas dan lama, sehingga menimbulkan dampak ekonomi dan keamanan. Dan semangatnya itu ya seperti ya taman yang ada di Samarinda, itu Taman Samarinda. Semuanya menganggap kita ini sama rendah sama tinggi. Betul. Jadi tidak ada yang merasa tinggi sama rendah. Bahasa itu beranayan. Jadi tidak mau juga kita itu memperpanjang masalah. Jadi sifat heterogennya. Lalu yang kedua, hari ini Kaltim, bukan hari ini, Kalimantan Timur itu dengan posisi dia adalah hutan hujan tropis, sedikit bicara tentang yang saya tahu, ditambah dengan dia berada posisi jalur khatulistiwa, maka kelembapan dengan air yang tinggi dan sinar matahari yang cukup membuat Kaltim ini sangat kaya dengan sumber daya alam. Dan itu harus kita akui. Bahkan beberapa kali Pak Gubernur menyampaikan Kalimantan Timur ini penyumbang terbanyak di Indonesia. Saya tadi mengikuti rapat paripurna di Karangpaci, bahwa juga Pak Gubernur menyampaikan sebetulnya Kalimantan Timur itu telah menyumbang secara baik
keuangan dengan devisa. Betul. Tapi permasalahan dalam hitungan-hitungan kita tidak diukur bagaimana antara banyaknya devisa dan impor yang kita berikan, kita masih banyak keuntungan kita berikan. Itu dari Pak Gubernur sampaikan di rapat paripurna. Kemudian saya sepakat yang disampaikan oleh saudara saya Mas Depi bahwa pembangunan ini memang tidak merata. Kalau bicara hari ini Samarinda, Balikpapan, lalu kita bandingkan dengan tetangga Kutai Kartanegara, kita balik lagi ke daerah Penajam maupun Penajam masih baru. Kutai Kartanegara dan Bontang saja kita memang cukup berbeda. Bahkan menurut kacamata dari hasil penelitian, ada karakter manusia di daerah-daerah itu yang tidak sama dengan kita di Samarinda maupun di Balikpapan. Ini menunjukkan tantangan bagi pemerintah provinsi untuk menyeratakan dalam pola pikir antara masyarakat Samarinda dan Balikpapan, khususnya di beberapa daerah. 50% saja atau 5 kabupaten kota itu sudah cukup baik. Itu menurut saya. Wah, oke. Ini bagaimana ya masyarakat Kalimantan Timur melihat Kalimantan Timur itu sendiri. Nanti di sesi kedua, Sobatkom semua, kita akan melihat lagi bagaimana kemudian masyarakat Kalimantan Timur menyambut hari ulang tahun pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang ke-66. Dan ada kemeriahan apa saja, mungkin nanti Pak Hajat dan juga Pak Depi akan share nih informasinya. Jadi tetap stay tune di Ngopi Sore, Ngobrol Pintar dan Inspiratif bersama Dinas Komunikasi dan Informatika. Nah, selama masih bernafas dan juga masih sanggup berjalan katanya ya, kita tetap ada di Kalimantan Timur dan terus mencintai provinsi kita yang luar biasa ini dengan semua kekayaan dan juga perkembangan yang luar biasa di hingga tahun 2023 ini. Masih bersama Pak Hajat dan juga Pak Depi. Luar biasa, tadi di sesi pertama kita sudah berbincang bagaimana kenangan-kenangan yang luar biasa dari kedua narasumber kita ini terkait Kalimantan Timur. Nah, di sesi kedua ini sekali lagi nanti kita akan membahas bagaimana perkembangan Kalimantan Timur dari kacamata mungkin media, dan kemudian nanti kita akan membahas juga bagaimana KPD. Tapi di sesi ketiga nanti juga kita ingatkan untuk Sobatkom, minta dong ucapan ulang tahun buat Kalimantan Timurnya, boleh, nanti akan aku bacain loh ya dari sini secara live streaming. Dan juga jangan lupa pertanyaan-pertanyaan untuk kedua narasumber yang luar biasa ini. Mungkin langsung ke Pak Hajat dulu nih Pak, sebagai bagian dari pemerintah provinsi apa melalui KPID di menilik 2022 kemarin, apa saja yang sudah dijalani oleh KPID dan juga mungkin capaian-capaian yang mau dibagikan informasinya ke Sobatkom semua di rumah. Baik, izin kawan saya dari Disway 2022. Pertama saya mengkoreksi bahwa saya bukan KPID bukan saja punya pemerintah, KPID juga punya masyarakat. Karena sesuai Undang-Undang 32, kami adalah interpretasi masyarakat Kalimantan Timur dalam mengawasi dan turut serta dalam membangun penyiaran yang ada di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur. Kemudian ditanya apa yang telah kami lakukan, tentu sesuai dengan tugas pokok, kami coba mengawal jalannya lembaga penyiaran itu selama bersiaran di Kalimantan Timur, yaitu namanya programnya monitoring dan evaluasi. Memang yang belum bisa kami laksanakan itu di Samarinda dan di Berau, karena bicaranya adalah keanggaran kami juga yang tidak memungkinkan dan waktu, karena kami dilantik itu di April 2022, sehingga memang ada spare waktu yang tidak cukup untuk melakukan monitoring evaluasi di tahun kemarin. Dan saya melihat bahwa lembaga penyiaran itu ada hal-hal yang bersifat prinsip, namun mereka tidak melaksanakan, dan itu telah menjadi evaluasi kami. Harapan kami jelas di 2023 kita akan sedikit memberikan edukasi pada kawan-kawan lembaga penyiaran, apalagi dengan formasi digital hari ini. Saya coba singgung sedikit tentang digital. Digital itu adalah sebuah format siaran dari pemerintah. Saya sampaikan bahwa Indonesia itu selaku di negara ASEAN saja sudah sangat ketinggalan. Negara tetangga kita saja, Malaysia, dia sudah siarannya digital. Apa dampaknya ketika siaran digital itu ada? Siaran digital itu dampaknya adalah frekuensi yang selama ini dipakai untuk televisi itu bisa kita hemat sangat signifikan. Jadi satu frekuensi sekarang dengan format digital kita bisa untuk 8 saluran televisi. Apa kelebihannya sehingga masyarakat itu bisa maju? Contoh, mungkin kita pernah dengar namanya dan sering kita tonton, Upin dan Ipin. Upin Ipin itu adalah
hasil dari penyiaran secara digital menurut kajian yang saya coba pelajari. Kenapa? Dengan adanya digital, masyarakat bisa bebas untuk bersiaran dengan catatan terhadap konten-konten mereka yang lebih kreatif dan inovasi. Masyarakat juga lebih mudah dalam membuat sebuah edukasi tentang apa menurut mereka gambaran mereka terhadap pengayaan-pengayaan yang mereka miliki. Contoh hari ini kita mengetahui namanya platform TikTok. Bagaimana masyarakat mencari cuan, istilahnya ya itu sah-sah saja. Tapi bagaimana saya lihat mereka itu kreatif sebetulnya. Mereka kreatif untuk menghasilkan hal-hal yang membuat masyarakat suka. Dan akhirnya ada pihak swasta mengendorse. Nah, bagi saya ini sebuah peluang khususnya buat sahabat apa julukannya Sobatkom, Pak. Sobatkom masyarakat Kalimantan Timur untuk memperkaya kemampuannya, inovasinya ketika siaran digital sudah on di Kalimantan Timur. Kalau istilahnya Pak Kadis namanya DSO, Digital Switch On. Ketika Kalimantan Timur sudah on, maka kita sudah siap untuk menyerap itu. Peluangnya apa? Akan tumbuh lembaga-lembaga penyiaran baru yang ada di Kalimantan Timur. Saya tadi hitung kurang lebih ada 20 sampai 22 itu siaran penyelenggara MUX. Penyelenggara MUX itu adalah platform yang dari pemerintah siapkan kepada swasta untuk menyiarkan siaran digital. Di Samarinda saja ada 5, di mana satu MUX itu bisa sampai 8. Artinya masih ada kuota 40 yang baru terpakai sekitar, masih banyak. Sekarang buat lembaga penyiaran itu sangat murah di awal. Setahu saya, ketika pengusaha membuat lembaga penyiaran itu biayanya besar di awal, yaitu membangun tower. Sekarang tidak perlu. Sekarang kita bisa sewa MUX, kemudian kita bisa untuk membantu siaran. Nah, peluang ini bukan hanya terhadap masyarakat, tapi peluang berusaha. Itu yang sempat saya bahas kemarin di agenda kami namanya Rapat Koordinasional, Rakornas KPI. Saya sedikit kesal, sedikit tidak sopan ketika saya sampaikan di Rakornas bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 bahwa undang-undang itu harus digital di Indonesia. Tapi faktanya memang ada kendala-kendala yang mungkin kita harus memaklumi. Pribadi saya juga tidak bisa juga karena sudah 2 tahun. Sekali lagi saya bilang, Indonesia itu bukan Jabodetabek. Indonesia itu ya ini, saya bilang Kaltim, saya bilang. Jadi saya tidak sopan ketika di Rakornas. Namun ini juga sebagai bentuk saya mewakili masyarakat Kaltim, saya harus sampaikan, Indonesia bukan Jabodetabek, saya bilang, Indonesia kita. Dan 3 Desember itu baru masuk di Riau 1, Jabar 1, Jateng 1, itu zona maksudnya ya. Dan DIY zona 1-nya. Kaltim itu kita belum masuk. Memang ini menjadi kesempatan sebetulnya, kesempatan bagi kawan-kawan sobat kom dan Kalimantan Timur untuk terus belajar. Bukalah IG, bukalah YouTube, di situ banyak teknik-teknik untuk menghasilkan ide-ide kreatif. Saya minta masyarakat untuk mempersiapkan diri. Untuk tahun depan 2023, tahun ini saya ingat masih di tahun 2002. Belum move on kayaknya Pak. Di tahun ini kita coba usulkan program namanya Perda Penyiaran. Nah, apa manfaat dari Perda Penyiaran? Kita coba mengusulkan agar substansi paling penting adalah ada pundi-pundi masuk khusus untuk PAD Kaltim. Itu harapan kita, dan kemudian mungkin buat kawan-kawan di nasional ketika masuk pun di zona-zona digital Kaltim itu harus membayar PAD penerimaan pajak bukan negara untuk PAD Kaltim. Itu sih usulan yang coba kami gagas, mudah-mudahan disetujui oleh legislatif maupun eksekutif kita. Kembali lagi ini nanti akan juga membangun ya Kalimantan Timur itu sendiri. Nah, kalau tadi melihat peluang apa yang disampaikan oleh Pak Hajat, kalau Pak Depi mungkin bisa melihat tantangannya sebagai penggiat media nih ya, tantangan dari peluang-peluang yang tadi sudah disampaikan apa sih sebenarnya Pak di Kalimantan Timur? Oke. Saya tertarik. Iya, pasti nih. Kayaknya matanya berbinar-binar nih Pak Depi. Hajat itu tadi kaitannya dengan Perda Penyiaran. Itu sudah prosesnya sudah sampai di mana ya? Jadi proses Perda Saya Penyiaran, malah ikut nanya nih. Iya nggak apa-apa Pak. Nggak masalah. Bebas sih. Karena Ngobrol. masyarakat Kaltim kan Iya, kita iya. juga butuh saling terbuka. Jadi kami mengusulkan itu ada tahapannya. Oke. Itu masanya kita harus naskah akademik,
Oke. Ada Naskah. kajian akademik ya. Kajian akademiknya itu jujur kami belum, tapi kami sudah sorti beberapa kawan-kawan KPID yang saya tahu itu di DI Yogyakarta, Mm. kemudian di Sulawesi Selatan. Oke. Itu prinsipnya tadi sama semangatnya, membangun daerah. Oke. Tapi itu nanti arahnya goalnya apakah nanti ke pengaturan itu atau ada apa? Bagaimana mengambil itu menjadi PAD? Kan selama ini penyiaran misalnya masih sifatnya ke pusat atau gimana ceritanya? Aduh, ini saya kalau sebutnya nanti bocor nih. Karena udah Bocorin nggak ya gitu? Nggak, Spill nggak nih? Jadi gatel pengen nanya Iya, gitu. nggak Tapi ya nggak apa-apa. Kalau Itu bisa informasi diceritakan ya Pak ya, betul ya. Kalau bisa Iya. di-sharing silakan, tapi kalau belum boleh nggak apa-apa, dikip Iya. dulu. Oke. Tadi prinsipnya pertama saya contoh. Namanya di lembaga penyiaran swasta itu ada orang-orang yang dikirim ke sini. Oke. Itu untuk menyiarkan konten-konten lokal daerah. Walaupun itu masih jadi tidak tepat bagi kita konten lokal. Itu masih ribut bahas peran konten lokal. Kacamata pribadi mungkin kawan-kawan juga setuju, konten lokal itu ya berita di daerah yang tolong tayangkanlah di daerah lain supaya mereka juga tahu tentang khususnya misalnya Kaltim gitu kan. Jangan tayangan berita misalnya di Jakarta kemudian ditayangkan di sini. Ini kadang-kadang itu menjadi masih pertentangan di antara kita terkait konten lokal. Nah, yang ingin saya sampaikan contohnya adalah perda itu kepada kawan-kawan di SSJ, sistem stasiun jaringan, misalnya kayak saya sebut saja ya, contohnya kayak di kawan ECTI, ECTP yang sudah nasional mereka ada, ketika dia membuat sebuah kantor yang harus di sini, kantor stasiunnya, itu utamakan masyarakat lokal. Oke. Jadi ada susunan manajemen, kurang lebih itu 5-7 orang, tapi kan lumayan itu membuka lowongan pekerjaan buat masyarakat Kaltim khususnya. Tentunya buat masyarakat Kaltim juga harus meningkatkan kemampuan manajemennya, pemahaman terkait dunia penyiaran ketika pun diseleksi. Memang ada beberapa orang Kaltim yang sudah duduk di posisi strategis, tapi masih banyak lembaga penyiaran yang memposisikan kawan-kawan di daerah hanya sebagai kontributor. Dan ini jujur pribadi juga agak kecewa gitu kan. Misalnya saya ada mungkin menegur kawan dari lembaga penyiaran swasta bahwa siaran kamu ini melanggar daripada P3SPS, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Misalnya menyiarkan sesuatu hal yang belum pantas ditonton di jam waktu anak-anak. Saya ingin menegur, bagaimana saya menegurnya kalau seandainya tidak ada level biro manajemen di sini? Nah, tentunya kami akan memanggil, nanti bisa saja mereka berkata bahwa nanti kan sampaikan di pusat. Nah, enaknya kan ada manajemen di sini gitu. Minimal tadi sedikit spill ya kan, itu menambah lowongan pekerjaan. Iya, tapi ada hal-hal buat PAD, intinya buat Kaltim kita lebih maju lah. Pak ya, semoga semuanya merasakan juga kemajuan dan juga kecanggihan nih dari apa yang nanti ke depannya Pemprov Kalimantan Timur akan usahakan dan juga bangun. Kalau dari Pak Hajat mungkin bisa disampaikan harapan yang mungkin terkait penyiaran maupun bebas nih secara pribadi juga. Boleh Pak? Pertama, alhamdulillah Kaltim tumbuh lah ya di usia 66 tahun dibandingkan provinsi-provinsi lainnya, dan banyak tetap membantu negara kita dan teruslah menjadi provinsi yang baik dalam menyumbang, dalam mensupport segala kebijakan pemerintah. Dan mengingatkan kepada saudara-saudara saya di Kalimantan Timur, apapun informasi tentang IKN, jadi tidak apapun itu, saya coba ingatkan, banggalah kita menjadi orang yang akan dekat dengan ibu kota negara. Berbahagialah kita karena kita akan menjadi orang yang akan dilihat secara nasional. Segala informasi-informasi yang terkait menolak terhadap IKN, percayalah, kalau saya boleh bilang, mereka itu iri karena provinsinya tidak menjadi IKN. Bangga dan dukunglah pemerintah kita dan supportlah orang-orang dari luar yang akan masuk Kaltim. Karena dengan banyaknya orang luar yang masuk Kaltim, akan banyak kita belajar tentang mereka dan persiapkan diri kita untuk berkompetisi dalam keadaan yang sportif, dalam keadaan yang baik, dan terus menjaga kerukunan sebagai bangsa negara kita di bingkai
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wah, luar biasa ya. Jadi Sobat Kom, jadilah masyarakat Kalimantan Timur yang tentunya membumi dan juga merangkul seluruh masyarakat Pendatang. nasional pendatang juga, karena kita harus menunjukkan nih nilai-nilai yang sudah ditanamkan oleh leluhur kita di Kalimantan Timur ini sendiri. Wah, luar biasa ya, banyak sekali harapan dan juga tentunya doa hanturkan kepada seluruh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di usia ke-66. Tentunya nanti bakal banyak sekali Pak pemilihan yang akan dilaksanakan sepertinya Pak ya, karena kita udah lepas dari pandemi nih sepertinya ya. Nanti juga banyak sekali acara-acara yang akan dihelat. Jadi untuk Sobat Kom semua silakan stay tune informasinya di Instagram dari Diskominfo Kaltim, dan tentunya ikuti banyak kemeriahan yang nanti akan dilaksanakan. Sekali lagi terima kasih Pak Hajat, terima kasih Pak Depi atas waktu yang sudah diluangkan tentunya di sore hari yang luar biasa ini. Mungkin nanti semoga kita bisa bertemu kembali dengan tema yang berbeda, membahas tentang penyiaran media, sehingga juga nanti Sobat Kom mendapatkan banyak cerita inspirasi baru untuk menjalani kehidupannya sebagai warga Kalimantan Timur yang luar biasa ini. Oke, kalau gitu berakhir sudah program Ngopi Sore pada hari ini. Kami dari tim Ngopi Sore pamit undur diri. Sekali lagi jangan lupa tetap cintai provinsi kita yang luar biasa ini dengan segala kekayaannya, dan terus menumbuhkan jiwa yang luar biasa untuk membangun Kalimantan Timur. Kalimantan Timur berdaulat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bye bye.